Satu. Hai Sobat Edukasi, kali ini kita berkesempatan mewawancarai Bapak Latif, ahli sejarah Kampar. Saya mungkin mau bertanya tentang sejarah keris untuk eksekusi mati yang terkenal di zaman dulu, yang itu namanya keris Kampar ya, mungkin Pak Latif ya. Gimana bisa dijelaskan kira-kira sejarah keris untuk eksekusi mati ini Pak Latif? Ya, terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih juga kepada para pemerhati dan penggiat sejarah Melayu Nusantara, khususnya negeri Kampar ataupun Riau, yang sudah lama konsultasi dengan kami untuk mencari informasi-informasi tentang kebesaran sejarah negeri kita. Banyak hal-hal yang selama ini belum terungkap. Kemudian sebetulnya data-datanya lengkap ada di Kampar. Oh lengkap ya Pak ya? Bahkan benda-benda yang jadi rahasia dunia pun, kalau kita rajin meneliti dan melakukan eksplorasi ke Kampar, mencari data-data Kampar, insya Allah bisa ditemukan gitu. Kebetulan kami selaku peneliti sudah berjalan nih penelitian secara mandiri ya, ataupun independen sejak tahun 1976. Oh sangat lama sekali Pak ya? Ya, tentang negeri kita ini, khususnya ya Sumatera ataupun Nusantara, di mana banyak hal-hal yang rasanya tidak masuk akal, tidak tercatat dalam sejarah, tapi ternyata ada dalam data-data. Oke. Nah, benda-benda ini sebetulnya bisa berbicara kalau seandainya kita ungkapkan, gitu. Benda mati tadi bernilai sejarah sebetulnya. Kalau kita ungkapkan dalam bentuk sejarah, dia akan bernilai sejarah yang perlu dan sangat penting. Bahkan data-datanya dan dokumen-dokumen tertulisnya ada di luar negeri gitu. Seperti di Cina, di Tibet, di India, Babilonia, Yunani, Romawi, dan Arab gitu. Tentang kebesaran sejarah Nusantara kita ini, khususnya yang kita temukan di Kampar. Oke Pak. Nah, sehubungan dengan pertanyaan tadi mengenai keris, sebetulnya cerita tentang keris ini panjang. Oke. Sebelum kami jawab pertanyaan keris yang ditanyakan tadi, kita kenali dulu. Kita mengenal keris yang ada di dunia ini. Baru-baru ini kan keris sudah mendapatkan pengakuan dari BPTB ya, dari UNESCO. Benda sejarah asal dari Nusantara, Indonesia. Kita mengenal keris itu biasanya bengko. Iya. Ada, kalau orang Jawa bilang luk 1, luk 2, luk 3, apa segala macam. Sebetulnya bukan luk sekarang, itu adalah kelok sebetulnya. Kelok ya Pak ya? Ada kelok 1, dia ganjil tuh. Kelok 1, kelok 3, kelok 5, 7 sampai 9 ya. Dan yang kita temukan di daerah kita nih di Kampar, kita pernah mendengar kelok 37. Tapi yang kita temukan, yang pernah kita jumpai langsung itu adalah kelok 27 ada. Tapi ada yang nyimpan kelok 37. Itu contoh keris ya di Nusantara. Dia berkelok, kemudian motifnya di situ ada motif bergerigi ujungnya. Kemudian juga khusus daerah Kampar, kerisnya punya sejarah tersendiri. Pertama kami uraikan. Di Kampar mengenal bermacam-macam keris. Kalau di Nusantara mungkin bentuknya 1 atau 2. Kalau di Kampar ada sekitar 4 atau 5 jenis. Pertama kita jelaskan. Pertama keris kelok. Ganjil ya. 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan yang terbanyak keloknya itu yang kita temukan, yang sudah kita teliti adalah 27. Memang kita dengar pernah ada yang 37, ada yang bilang 39. Tapi yang kita temukan 27 memang sudah kita ukur. Nah, kalau seandainya pemuda-pemuda tadi mengasih tahu kami lebih awal, bisa kita tengokkan gitu yang kelok 27 itu ya. Nah, yang kedua, yang kelok 27 ini, yang kelok keris berkelok tadi, kayak gini ya. Nah, itu ada yang
motif pinggirnya itu bergerigi. Ada yang gambar kepala gajah. Oh, ada yang Belalai gajah dengan gadingnya situ di pangkal tuh, di pangkalnya. Ya. Nanti lain kali kasih tahu supaya Oke. bisa kita siapkan ya. Sangat menarik Kita buat sekali apa ya, tersendiri teman-teman nanti. ya. Jadi yang kita terangkan ini ada bukti-buktinya itu nampak. Itu ada yang gambar kepala gajah tadi ya. Kemudian ada juga beberapa tadi ada juga dalam bentuk naga gitu. Tapi jarang. Nah, Ada yang bentuk naga ya, tapi jarang Pak ya. jarang. Tapi kebanyakannya itu yang bergerigi sama ini tadi. Belalai gajah. Belalai gajah atau kepala gajah di pangkalnya. Oke. Nah, ya di apa tadi? Sudah tuh ada hiasan-hiasan, beberapa hiasan ditambah dengan ragi. Kalau orang bilang ragi, kalau orang Jawa bilang apa namanya? Apa istilahnya tuh? Ada bintik bercak-bercaknya tuh. Apa istilahnya tuh? Kami lupa pula namanya ya. Ada seni lah ya. yang penting Pak ya. Kalau orang Kampar bilang gagi. Ragi. Gagi. Gagi. Ya di Indonesia kan jadi ragi kan. Oke. Itu yang kedua kelok, keris yang tidak berkelok. Oh, lurus berarti Ya, Pak lurus. Keris yang tidak berkelok ini ada dua. Satu adalah keris pencalang, ya. keris yang panjang itu. Ada yang panjangnya sampai 1 meter Panjang ya Pak ya. dengan motif lurus, lurus memanjang sampai ke ujung, ya. Reliefnya agak tinggi gitu ya. Artinya ke permukaan munculnya, bukan ke dalam. Yang kedua ada yang dua larasnya tadi lurus ke ujung. Nanti kita tengokkan. Oke. Kemudian yang ketiga modelnya itu yang tidak ada motif sama sekali. Polos berarti Pak ya. Iya, polos tapi apa namanya? Semacam jari ini, membulat ya. Oh, membulat. Membulat lurus. Gitu. Jadi ada 3 motif yang keris yang lurus tadi keris pencalang. Yang ini namanya keris kampar. Oke. Keris kampar. Keris kampar ya ini. Kalau keris kampar ini seperti yang didata tadi, kita terangkan dulu yang jenis-jenis lainnya. Oke. Nanti kita fokus ke keris kampar. Yang kedua keris yang lurus juga, itu namanya keris ini tumbuk lado. Dia lurus tapi ada runcing sedikit. Oh, ada runcing ya, Pak Ya. Gitu. Namanya keris tumbuk lado. Biasanya keris tumbuk lado tuh panjangnya yang paling panjang 2 jengkal. 2 jengkal ya teman-teman. Tapi yang biasanya 1 jengkal, itu biasanya. Ya. Itu dulu kan tidak ada meter, tidak ada senti ya. Dia diukur dengan jengkal. 2 jengkal yang paling panjang, itu 1 jengkal yang biasa dipakai-pakai. kurang lebih 30 cm 2 jengkal Pak Iya. ya. Nanti kita lihatkan gambarnya. Oke. Ini berhubung karena waktu singkat kan. Yang itu jenis keris belok, keris kampar yang panjang ya, pencalang. Yang kedua keris apa tadi namanya? Keris kampar. Yang satu lagi tuh tumbuk lado. Tumbuk lado. Yang keempat keris yang di daerah Kampar nih yang juga diapakan semacam keris itu yang model di Jawa itu, yang model di Banten itu. Apa nama di Banten? Kujang kan? Kujang. Nah, itu menandakan bahwa antara Kampar dengan Banten itu, Baduy dalam Baduy luar itu ada hubungan. Oh, Itu ada adalah pasukan kaitan, dari ya? Kedaton Surjaya yang pesana tadi. Kujang tertua ditemukan di Kampar. Kujang. Itu kujang naga, tidak runcing, tidak apa, tapi adalah gambar naga, ya, ada tangkai. Itu bisa mengeluarkan api gitu. Oke. Ah, Ini sangat kalau menarik. kalau digunakan dalam perang, orang yang berada dalam kawasan itu sekitar 10 langkah, 20 orang bisa tumbang tanpa disentuh. tanpa sentuh. Pak. Kekuatan kurang Berarti ada kekuatan magis ya Pak. Kujang ya? naga ini sedang dicari-cari orang kan. Nah, sekarang nih bahkan pakar-pakar tidak hanya Nusantara, dunia juga mencari itu. Nah, toko-toko kita juga sedang Ada cari. di Kampar. Ada di Kampar. Itu adalah sebetulnya bukan kujang tapi adalah yang digunakan tadi kajang gitu. Kajang. Kajang. Ya. Nah, Bahasanya kajang. di Ya. Karena keris tadi berbentuk apa tadi? Gunanya itu adalah untuk
bawa belayar juga dengan sampan kajang, perahu kajang itu. Ada ikatannya ya Pak ya? Kalau keris yang tertua itu keris kampar atau keris pencalang tadi, itu diperkirakan 450 tahun sebelum Masehi sudah ada dalam catatan dan gambar-gambar di Yunani dan Romawi. 450 tahun sebelum Masehi. Ya. 750 tahun sebelum Masehi. Di Babilonia, Arameik dan juga di apa tadi. Kemudian ada lagi yang kelima, tadi 4 ya? Yang Ya, 4. 5. Yang kelima itu adalah ada lagi semacam keris tapi dirahasiakan di sini. Oh, Dia tersembunyi dia model keris di tapi jari. dicari, dirahasiakan. Pak, Dia ya? runcing macam keris tapi tersembunyi dia. Kalau dipakai kayak gini nggak nampak dia. Karena ditaruh tanduk bisa bisa dibawa jalan dan sarungnya ke sini. Tapi kalau digunakan untuk berkelahi, tinggal begini aja lagi, orang sudah koyak, koyak. Baju atau apa sudah koyak, seakan-akan tanpa senjata. Tapi kerisnya nyisip sini. Nyisip ya Pak. Itu keris yang paling kecil ya. Itu ada 5 keris yang ada di Kampar. Sementara di Nusantara ini orang hanya mengenal keris Jawa, keris Melayu, keris apa kan? Nah, di Kampar aja ada 5 gitu. Menandakan bahwa negeri Kampar ini sangat tua. Sekarang kami jawab, sekarang kami jawab keris yang ditanya tadi, adanya keris untuk apa tadi? Eksekusi. Nah, eksekusi. Nah, yuk kita lihat. Ini keris tua. Kita lihat di sini, ini namanya keris Kampar. Keris Kampar ya Pak ya? Kami pernah ditanya oleh sesepuh dari Sulawesi, dari Bugis, kemudian dari Indonesia Timur, dari Maluku, dari Jawa, dari Bali, dan juga dari Malaysia menanyakan kepada kami, Pak, kami mau cari informasi tentang keris Kampar. Bagaimana tuh Pak? Kenapa kalian mencari informasi tentang keris Kampar? Karena setahu kami Pak, berdasarkan ilmu kami, keris Kampar itu adalah keris tertua di dunia. Itu yang bilang tuh bukan kita, tapi adalah para sesepuh dan pakar adat dan datuk. Kalau sini kan datuk ya? Ya datuk Pak. Di situ tuh keturunan raja atau orang-orang yang punya ilmu tinggi lah gitu, mencari ini tadi. Katanya dia menyimpulkan keris Kampar itu adalah keris yang tertua di dunia. Berarti mengakui dia Pak ya? Iya. Nah, ini salah satu contohnya yang tanpa motif. Motif. Lo tengok kan datar kan? Oke. Nah, jangan dipegang. Oh iya. Berbisa gitu ya. Ini tangkai sudah hancur. Oh tangkai. Sarung sudah hancur. Jadi kami tampilkan dalam bentuk aslinya. Berarti modelnya agak opal ya Pak ya? Ini kita bisa nampak? Bentuknya Ini opal. polos ya. Tapi dia cembung gitu. Cembung depan dan belakang. Ya kan? Nah, ini salah satu bentuk. Ini yang model ini aja, keris Kampar ini ada sekitar 4 jenis kalau tidak salah. Banyak ya Pak ya? Ya. Ini yang kedua, ini dibuat orang, ini baru dibuat orang nih, bukan keris sarung asli. Ini tangkai bukan juga. Ini yang kami bilangkan tadi. Ini sudah ada, ini motif tengah. Nih ada lekukan sini, ada motif. Coba airnya apa kan? Ini barang berbisa kan, jauh kan? Ini. Nah. Kalau didekatkan nampak. Ini original asli. Ini ujungnya bergerigi. Sementara yang ini polos ya Pak ya? Polos. Ini. Berarti berbeda Pak ya? Ini. Cuma ini bergerigi. Sebagian kadang-kadang tidak ada gambar gajah. Belalai gajah atau gading gajah. Ada yang tembus dan segala macam. Ini. Nanti kita juga masalah bahan. Kemudian yang ketiga nih, yang masih utuh, masih original casingnya Pak ya? Ya. Ini keris Kampar asli. Yang tadi juga asli, tapi ini masih ada dengan sarung dibalut dengan hiasan perak. Nih. Nah, ini gambarnya apa namanya? Cupu. Gini ya. Atau pugo, bahasa Kamparnya pugo ya, atau cupu. Tempat acara adat
tempat apa kemenyan itu inilah apanya Sangat kepalanya. unik ya kerisnya Pak ya. Bentuknya. Sementara sarungnya ini adalah motif daripada dia tahu nenek mama. Oh artinya Pak Jadi ya. ya ada tahu nenek mama. Karena keris ini adalah keris kedatuan dulunya. Keris Kedatuan tuh sekarang kan pewarisnya kan nenek mama Betul. yang di Kampar ini. Nah nih ada motifnya. Tembus ini terbuat dari tanduk kerbau. Nah sekarang kita tarik. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Nih, ini yang garis apanya 2. Nih. Garis di apa ya Pak ya? Ya. Tengah ya ya. Nah, iya. 2. Ini yang kami katakan tadi belalai itu. Ada nih sini. Kecil. 2. Sangat menarik sekali nih Pak keris ya. Keris ini keris kalau orang Kampar bilang keris ini mama. Keris kedatuan kan. Nah, ini juga merupakan oleh-oleh sampai raja-raja Nusantara termasuk di Malaysia. Sultan Malaysia, Sultan Agung sekarang nih kan ini pegang. Oh Kan ini ya apa Kalau ya dia Pak bicara ya? kan ini gini Iya, pegang. iya, iya. Ini sudah menunjukkan ini adalah ciri khas Kampar. Ciri khas Kampar, identitas Kampar ya Ada Pak yang ya? dari gading gajah, ada yang dari Tanduk kerbau. tanduk kerbau. Nah, ini ada yang emas, ada yang perak. Oh. Nah, jadi kalau sultan-sultan Nusantara yang pakai ini Raja Siak yang di Malaysia kami lihat kemarin di Kerajaan Perak, Kerajaan Pahang, Johor juga nah ini karena kerajaan-kerajaan di Malaysia itu asal usulnya 9 negara bagian ataupun kerajaan di Malaysia itu asal usul rajanya dan moyangnya adalah dari Kampar. Dari Kampar, sangat menarik sekali Pak ya. Nah, sekarang kita kaji bahan. Ada informasi yang kami terima dari sesepuh di Jawa dan orang Bugis di Makassar. Dalam penelitian kami, dia menanyakan keris tertua itu adalah keris Kampar. Nah, tuh. Nah, memang dalam catatannya kita apakan tadi 750 tahun sebelum Masehi sudah ada dalam catatan bangsa asing, gitu kan? Nah. Jadi ada keterangan di YouTube seperti yang ditanya tadi, katanya kenapa disebut dengan keris Bangkinang? Kebetulan tahun-tahun 1970-an 80-an itu adalah jual beli benda-benda kuno Kampar ini diperebutkan oleh orang-orang luar gitu. Oh gitu. Ada datang dari Jawa dan datang dari apa? Bahkan ada kerjasama dengan museum malah tentang masalah penjualan barang antik ini. Banyak dijual ke Amerika, ke Belanda, Singapura, Malaysia, dan banyak ke Malaysia juga. Banyak berarti jual. Jadi kami tahu nih sumbernya itu, ini udah rekod aja, nggak usah kita sebutkan namanya. Dia adalah salah seorang petugas museum di Riau ini. Dia mendapatkan benda ini dari seorang pedagang barang antik yang ada di Kampar, kemudian dijualnya dan sampai di Malaysia. Yang mempopulerkan keris Bangkinang itu adalah orang Malaysia malah. Oke. Dibuat tahun 1830 katanya. Kalau ini kan mundur lagi sejarah, bukan tahun 1830. Berarti Kenapa? Karena dia bertanya pada sumber yang tidak tahu sejarah. Yang Dia pilot, pedagang Pak, barang antik gitu. ya pilot ya Pak ya. Nah, pedagang barang antik namanya Bapak Buyung Indun gitu. Yang ngambilnya itu orang museum. Nah, padahal ini dalam catatan yang kita temukan dan gambar-gambar yang ada itu sebelum Masehi sudah tercatat ada. Yang nama sebutannya adalah keris Kampar. Keris Kampar. Nama Kampar kan sudah populer dari dulu. Kampar Pak Nanti ya. kalau ada waktu panjang kita bahas masalah Kampar nanti. Oke. Apa di mana dan bagaimana yang Kampar itu. Jadi ini sementara dulu. Berarti Pak ini memang dijadikan untuk eksekusi dulunya Pak. Kalau kita di sini kedatuan ini adalah keris kebasaran dulu. Oke. Tapi keris ini juga dipakai oleh Dubalang. Dubalang Pak ya. Pimpinan daripada Dubalang itu beberapa Dubalang itu ada Pelimo. Panglima. Nah, ataupun satu suku tadi kan punya Dubalang satu ya. Oke. Nah, suku Melayu, suku Bendang, Domo, Petopang, Piliang segala macam dan lain-lain segala macamnya. Melayu Pasai, Melayu Sumpu, Melayu Bawi, Melayu Kampai segala macam itu masing-masing punya Dubalang. Dubalang. Nah, pakai ini. Nah, kalau seandainya ada pengkhianat kalau di kerajaan muncul sesudah zaman kedatuan, kalau dulu kan untuk lambang kebesaran, bukan untuk membunuh. Oke. Kecuali kalau negara diserang, di kedatuan diserang segala macam, baru dia fungsi sebagai aksesoris untuk pakaian adat,
bisa digunakan untuk senjata. Untuk senjata. Ah. Nah, setelah zaman-zaman kerajaan, zaman-zaman masuknya kaum penjajah sejak abad 18 itu, maka raja-raja Nusantara itu menggunakan ini sebagai alat untuk mengeksekusi Oke, menarik para sekali. pengkhianat negara, kalau sekarang kan kudeta namanya ya. Iya. Nah, kudeta itu berasal dari bahasa Perancis, kudeta kan? Nah, kudeta. Jadi itu yang disidangkan, sidang negara, dijatuh hukum mati. Nah, caranya dua. Pertama langsung ditusuk dari belakang Oh, atau mengenai jantung atau dari depan. Tapi biasanya supaya tidak ketahuan, tidak kenampakan, tidak menimbulkan beban kepada si Algojo, iya. makanya selalu diapakan ke sini. Oh, dari atas ya, Pak ya? Dari atas, di sini di sini kan ada rongga nih. Iya, iya. iya. Jadi seakan-akan dia disuruh duduk gitu, bersimpu, kemudian tanpa disadarinya ditusukkan di sini, Dari terus atas. ya arah kalau sudah atas ini kan ke jantung. Iya, iya, sama. Jadi ada tiga, dari depan sasarannya jantung juga, dari belakang juga sasaran jantung. Tapi kalau seandainya kan kadang-kadang yang dibunuh itu kan kawan atau kenal atau anak pejabat, kasihan Iya. kan, atau ada apanya, makanya secara tidak nampak dalam berpakaian pakai pakaian biasa ataupun tanpa baju, di sini. Langsung dari atas, Pak ya? Nah, Oke, ini sangat menarik sekali ya, itu teman-teman, makanya. ya. Jadi orang bilang tadi adalah untuk eksekusi. Dan di Malaysia keris kamper ini atau keris pencalang ini sudah mengalami perubahan nama. Sebetulnya pencalang namanya, tapi di Malaysia orang kenal dengan keris bujang alang. Sebetulnya bukan bujang alang, pencalang. Oh, Pencalang. namanya asli Kris Pencalang itu dari kapal pencalang yang menjelajahi dunia itu. Oke. Kapal pertama kali menjelajahi dunia tercatat dalam catatan di Eropa tadi 250 tahun sebelum Masehi sudah ada di Yunani ya, sudah ada di Babilonia, sudah ada. Dokumennya pun ada dalam catatan bangsa asing itu. Berarti Namanya dirubah namanya, pencalang Pak, ya. Oh, Kris Pancalang dirubah di Malaysia jadi Karena Kris. sebutan menyebut apa tadi pencalang tidak tahu ya, jadi bujanglang. Oh, berarti bukan penyebutannya ya Nah, beda, iya, Pak ya. iya. Bujang Karena alang ya. prosesnya sudah sekian ratus tahun kan. Jadi Iya. pencalang bujang alang jadi ditulis orang. Kajang kujang jadi Kujang. di Banten. Padahal ya kajang. Sangat Itu dibawa berlayar jadi dengan sampan kajang itu. Sip. Berarti sangat menarik Sampan ya. kajang tuh cikal bakalnya kapal Nusantara, kapal penisi Nusantara. Penisi Iya, Nusantara. kapal Itu kujang. nanti panjang lagi pembahasannya, Pak Itu ya. panjang itu. Maka pembuatnya sana adalah suku Kajang. Padahal suku Kajang, pembuat kapal Kajang dari suku yang datang dari Kapan? prajurit Kampar yang ditugaskan ke Jawa, akhirnya ke Sulawesi, ada yang ke Kalimantan. Ya, akhirnya suatu kelompok di daerah Bulukumba tadi membuat kapal pencalang tadi. Tapi orang tahunya itu kapal apa tadi? Pembuat tadi kapal regenerasi kapal pencalang itu namanya Kajang. Orang tahunya pembuat kapal tadi, kelompok tadi, komunitas tadi suku Kajang. Suku Kajang. Kapan-kapan kita bisa bahas tentang kapal pecalang ya. Ini sangat menarik ya teman-teman. Ini saya sebagai penggiat sejarah bertambah ilmu dengan dengan Bapak sejarawan Bapak Latif. Ini sejarah Kampar yang terlupakan oleh masyarakat Kampar, karena ini kita terus mengali tentang sejarah-sejarah Kampar. Oke, ikuti terus edukasi tentang sejarah-sejarah Kampar bersama saya Aris Pertama dan dengan sejarawan Kampar. Terima kasih. Assalamualaikum.